sahabat lima waktu, udah pada tahu belum kalau ternyata di Cimahi ini ada tempat nongkrong yang keren banget. Namanya Kalaras, lokasinya ada di sekitaran Cimahi Utara. Udah kebayangkan kalau di Cimahi Utara tuh atmosfernya adem, terus tempatnya juga di sini emang nyaman banget. Nah, buat kalian juga yang suka jepret-jepret sana sini, foto selfie-selfie, tempat kongkow yang satu ini bakal seru banget karena dari mulai kita masuk sampai ke bagian dalamnya ini ada banyak banget spot-spot yang instagramable. Nggak percaya? Makanya ikuti terus liputan kami. Ya, sahabat lima waktu, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Di sini sudah ada Mas Andrian sebagai roaster Cup of Joe, kemudian juga ada Mas Andi sebagai operational manajernya di sini ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih ya. Boleh. Tentang Kalaras ini. Ini kan baru ya di Cimahi. Iya, betul. Keren loh. Terima kasih, ternyata Cimahi ada juga tempat yang seperti ini gitu kan ya. Tapi kita pengen tahu nih tentang nama Kalaras sendiri. Ini cuma sekedar nama atau punya makna tersendiri? Sebetulnya kalau misalkan untuk Kalaras sendiri itu kita dari daun pisang yang sudah kering gitu ya? Iya, betul. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Sunda sebetulnya. Oh gitu? Iya. Dan kalau misalkan di namanya belakangnya itu ada backyard, karena di belakangnya sendiri ada tanaman-tanaman yang segar untuk dilihat. Jadi memang nyaman banget ya kalau di sini. Modern tapi beneran nyaman gitu kan. Oke, ini udah berapa lama nih Kalaras? Kayaknya saya baru tahu. Soalnya udah dengar bisik-bisik dari sana sini katanya ini adalah salah satu tempat nongkrong yang benar-benar jadi favorit dan jadi tempat pencarian para pecinta kuliner. Wow. Pada dikejar nih, bener nggak itu? Alhamdulillahnya, tapi itu betul. Dan kita berdiri itu hampir 5 bulan ya. 5 bulan, oke. Dan soft openingnya sendiri kita di bulan November itu tanggal 15. Dan untuk grand openingnya kita di tanggal 5 Desember. 5 Desember kemarin ya? Kemarin banget. Kok saya telat banget ya? Saya nggak tahu. Padahal ini deket banget dari rumah. Gitu. Oke. Nah, ini kalau Cafe Kalaras ini memang baru pertama si ownernya bikin di Cimahi atau sebenarnya memang sudah ada di kota-kota lain nih? Sebetulnya sih kalau misalkan untuk konsep restoran sendiri kita ada 2 ya. Yang pertama dibangun ini di Kalaras Backyard di Cimahi, dan satu lagi kita ada punya di Bogor. Oh, ya yang di Bogor itu pantesan. Saya tuh sempet browsing yang di Bogor ada. Jadi ini tuh tempat kedua atau ini duluan? Ini duluan. Ini duluan. Iya. Oke. Nah, tadi bicara tentang konsep. Kalau konsepnya sendiri, ini konsepnya sebenarnya apa sih? Kayaknya kalau dilihat-lihat modernnya ada, terus secara tradisionalnya juga dapat ya? Iya, betul. Sebetulnya kita konsep untuk masa di bangunannya kita konsepnya industrial. Dan seperti Mbak sendiri nanti mencoba, di atas feel-nya duduknya seperti homey. Iya. Dan kalau misalkan di belakang saya ada di bar ini, feel-nya model kayak di bar betulan gitu. Kayak bar-bar gitu ya, bar beneran. Tapi beneran loh, sebelum ini saya sempat kesini datang dan begitu duduk, oke, kayaknya belum keluar dari tempat ini, tapi udah memastikan kayaknya saya bakal balik lagi. Kayaknya itu yang pengen dicari kali ya. Betul. Sama tempat-tempat usaha seperti ini gitu. Betul. Dan yang paling penting kita itu bisa instagramable ya. Iya. Soalnya kebanyakan tamu-tamu di sini mereka doyannya foto-foto dan langsung update ke media sosial. Iya. Dan kita mempersembahkan beberapa tempat yang istilahnya jadi spot-spot yang bakalan cocok banget untuk
Oke, karena memang kalau dilihat-lihat dari depan sampai belakang, bagian atas, bagian lantai satunya juga semuanya benar-benar Instagramable itu tadi. Betul. Tapi kalau kita lihat di sini juga ada banyak-banyak ornamen Jawanya gitu. Terus juga ada kendaraan-kendaraan, kayaknya ownernya suka banget sama dunia otomotif gitu. Betul, Bener nggak? betul sekali. Apalagi owner kita lebih suka sama model kendaraan yang bisa off-road. Bener ya, adventure banget tuh. Terus ada motor-motor tua juga ya. Iya, betul. Kita juga ada sepeda-sepeda klasik ya, yang kemarin itu sempat dipakai sama kenamaan menteri yang udah lama, kita punya sepedanya ada di atas. Oke, Gitu. sengaja gitu. Sengaja jadi buat memorable juga. Tapi nih ya, biasanya kalau misalnya kita nongkrong kan kadang-kadang kebutuhannya kan orang beda-beda ya. Ada yang Iya. buat nongkrong, ada yang pengen sambil habis kerja tapi bisa nongkrong. Katanya di sini ada fasilitas yang bisa dipakai buat kerja juga ya. Iya, kita Ada fasilitas apa aja tuh? kita ada ruang meetingnya juga kita ada punya di sini. Iya. Dan itu ada 16 seating. Dan di bawah pun kita ada punya modelnya kayak gazebo. Di situ bisa 5 sampai 6. Oke. Setiap gazebonya kita ada 3 untuk yang di basementnya. Oke, ada gazebo, ada meeting room juga. Iya. Oke, jadi buat sahabat 5 waktu yang pengen meeting nih ya, tapi abis meeting pengen langsung nongkrong, nah datang ke sini ya, ke Kalaras. Oke, kalau Mas Andrian di sini ini gimana nih? Udah dari awal memang masuk gabung di Ya. Kalaras. Betul, saya Oke. dari awal dari Kalaras, jadi saya itu tim opening dari Kalaras. Oke. Dan kebetulan saya di sini itu sebagai roaster. Roaster, oke. Jadi itu saya tugasnya di sini tuh goreng kopi dari biji kopi yang mentah jadi matang dan di serve ke bar. Oke, Dan ini kopi- saya, ya. ini ya salah satunya gitu ya. Iya. Nanti saya mau cobain. Terus selain sebagai roaster di sini ternyata menjual yang bisa dibawa pulang gitu ya, take away Iya, kayak gitu roaster ya. bean, iya. Roaster bean. Ini bisa dijelasin nih, ada macam-macam variannya gitu? Ya, kebetulan untuk yang varian ini kita jual 200 gram itu untuk varian khusus Arabica. Nah, dan kebetulan kita sendiri punya kebun. Si owner pun punya kebun di daerah Manglayang. Kebunnya langsung, gila ya, Iya, dari langsung. kebunnya langsung. Jadi bener-bener fresh gitu kan ya. Iya. Tapi kan ini sebenarnya apa sih yang pengen ditonjolin? Apakah makanan beratnya, kudapannya, atau sebenarnya si kopi ini juga merupakan salah satu favorit yang jadi best seller yang banyak dipesan sama banyak orang? Ya, betul. Dan kebetulan kita benar-benar ingin memajukan namanya daerah itu Manglayang sih. Karena emang Bapak sang owner pun bangga dengan daerah itu. Oke. Gitu. Jadi kita benar-benar fokus juga ke kopi, terus kita fokus juga ke makanan. Jadi balance sih sebenarnya. Balance ya. Tapi kalau saya lihat-lihat sih memang kayaknya semuanya digarap oleh orang-orang yang profesional ya. Karena perlu sahabat 5 waktu tahu juga di sini baristanya nggak abal-abal ya, termasuk Mas Andrian ini ya. Dan ada barista yang fenomenal di sini, ya nggak? Betul. Oke, apa tuh yang fenomenal di sini? Kebetulan yang sempat bergabung dengan kita itu namanya Irul. Dia juara 1 di Prancis 2014. Iya, itu kan salah satu sebagai daya tarik juga kan. Betul. Orang pengen tahu nih racikannya seperti apa sih? Iya. Kayaknya kalau Mas Adrian udah tahu dong racikannya, dikasih Iya. tahu ya. Pasti Oke. itu dari ilmu. Karena itu dari senior kan. Iya benar. Nah itu dia ya. Terus selain fasilitas, terus makanannya gimana nih untuk varian makanannya nih? Varian makanannya kita ada dari Western sama Nusantara seperti Oke. yang kita mau tonjolin. Dari Westernnya sendiri kita ada tenderloin, ada sirloin, dan untuk yang dari Nusantaranya kita ada nasi liwet Castro, nasi goreng combrang, dan banyak lain halnya. Oke, jadi kalau mau yang lidah tradisional ada, lidah modernnya juga ada ya? Pastinya. Oke. Tapi kalau misalnya ngeliat pangsa pasarnya sendiri, ini kisaran harga dari menu-menu yang disajikan berapa sampai berapa nih? Kisah pasaran kalau misalkan dari appetizer itu kita ada yang dari 20 sampai 30. Dan kalau misalkan main course-nya itu dari harga 45 sampai 90. Oke, tapi si main course-nya juga memang menunya banyak banget ya. Banyak Kayak banget. misalnya hotdog nih, hotdognya segini. Sampai bingung. Jadi kalau misalnya kongko rame-rame di sini memang seru sih ya sebenarnya Seru banget. ya. Seru banget. Iya. Oke. Oke, nah untuk minumannya sendiri gimana nih?
kebetulan kita juga kan yang saya bilang tadi, ya kita ngeproses sendiri, kita proses sendiri, otomatis kita bisa disebut sebagai specialty coffee. Nah, dan trainer kita itu yang tadi disebutnya itu Mas Yerol itu, itu sebagai juara championship ya di Prancis lah gitu. Otomatis ilmu racikannya itu nggak pernah gagal lah. Nah, yang ditanyain di sini adalah kopinya. Dan kopinya itu kita kebetulan kita tuh ada menu spesial dari Mas Irul, itu yang dia bawa ke Prancis itu. Apa tuh? Itu kopi rempah, water cannon. Itu yang kalau water cannon itu seperti kasarnya ya, itu seperti espresso martini sebetulnya. Langsung kebayang pokoknya kalau udah denger Prancis kayaknya enak, bawaannya romantis ya. Begitu dicicipin minumannya langsung romantis gitu hati. Dan kita pun di bar itu juga nggak menjual kopi aja sih sebetulnya. Tapi kita nge-serve itu ada artisanti seperti Bunaken. Bunaken itu yang best seller di sini sebetulnya. Apa itu tuh? unik, itu teh. Itu teh. Dan itu tehnya itu berwarna biru. Teh tapi warna biru. Ya. Aneh ya. Kayaknya baru nemuin teh warna sih, biru. ya. Terus apa lagi? Early Grey. Dan sekarang ada soalnya itu tamarin. Nah, itu tamarin itu seperti rempah-rempah jahe gitu. Oke, pokoknya di sini aneh-aneh deh dari namanya dan juga untuk penampilannya sendiri gitu kan seperti itu. Nah di sini juga memang udah banyak banget orang-orang yang keluar masuk gitu kan berdatangan ke sini. Tapi kalau misalnya sahabat 5 waktu pengen reservasi tempat terlebih dahulu harus kemana Mas Andi? Iya, bisa langsung datang ke sini dan atau bisa telepon ke 0851 5881 6621. Oke, diulang sekali lagi kemana? 0851 5881 6621. Oke, nah ini satu pertanyaan terakhir untuk Mas Andi. Kasih 3 alasan kenapa kita harus datang ke sini. Oke, yang pertama Apa tuh? tempatnya fantastik. Oke, yang kedua? Yang kedua, tempatnya bakalan bikin nagih, penasaran para pengunjung di sini. Yang ketiga? Tiga adalah tempat atau misalkan kualitas untuk foto-foto di Instagram atau di sosmed. Oke, baik. Thank you banget buat Mas Andi dan juga Mas Andrian ya. Mudah-mudahan sukses terus tempatnya untuk Kalaras dan Amin. juga buat sahabat 5